Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair teman-teman level kelas 4. Kaifa halukum? Apa kabarnya anak solih-solihah level kelas 4 hari ini? Semangat, tetap semangat, lebih semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman level kelas 4, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 yaitu PKN dan IPA. Materinya yaitu tentang keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Sebelum kita memulai materi ini, Ustazah akan membacakan hadis Rasulullah yang artinya sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya semua yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah sangat sayang kepada semua orang, baik orang tua, anak-anak, muda, fakir miskin, dan juga orang kaya. Bahkan Rasulullah juga sangat menyayangi tumbuh-tumbuhan dan hewan ya. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki materi yang pertama yaitu sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memiliki hewan peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Jika kita tidak merawatnya, maka hewan akan menjadi kotor dan berbau ya. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, obat-obatan dan juga tenaga oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain yang pertama adalah ayam dan bebek dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Yang kedua, kerbau dan sapi diambil tenaganya untuk membajak di sawah dan dagingnya dimanfaatkan oleh manusia untuk dimakan ya. Kemudian yang terakhir adalah ikan, kucing, kelinci itu termasuk hewan peliharaan ya. Hewan juga berperan dalam keseimbangan. Contohnya ular memakan tikus sehingga jumlah tikus bisa berkurang ya. Oleh karena itu tanaman padi tidak habis dimakan oleh tikus sehingga petani dapat memanen padi. Kesimpulannya adalah ular di sawah tersebut berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi ya. Berikut contoh cara keseimbangan alam. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan ya. Kemudian yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Dan yang terakhir adalah tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan ya. Paham ya teman-teman? Kita lanjutkan. Bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, contohnya adalah ikan. Ikan mempunyai bagian-bagian tumbuhan seperti ekor yang berfungsi untuk bergerak. Kemudian ada mata yang berfungsi untuk melihat, hidung untuk mencium bau, kemudian perut untuk mengolah makanan, kemudian sirip untuk bergerak, mulut untuk makan, kemudian cukup itu ya. Dan yang kedua yaitu kucing. Kucing mempunyai bagian-bagian tubuh, yaitu yang pertama telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, kemudian hidung untuk mencium ya, kemudian mulut dan gigi ya, rambut untuk menutupin tubuh, ekor untuk keseimbangan, perut untuk mengolah makanan, dan yang terakhir adalah kaki untuk berjalan dan memakan mangsa ya. Nah itu tadi teman-teman materi hari ini, semoga bermanfaat. Dan tugas teman-teman adalah menyebutkan
5 hewan peliharaan dan tuliskan 3 bagian tubuh hewan dan fungsinya. Silahkan dikerjakan teman-teman. Mungkin itu saja materi dari Ustazah. Semoga bermanfaat dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.